Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tinggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan tunduk kepala sejenak. Kita meminta tuntunan Allah Roh Kudus agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai, kita akan siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Nyanyian kemenangan iman nomor 7 kita menyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih melimpah tiadaku menanti, tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar senang puji Tuhan. Tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepada dosa diampuni, tetap sentosa. Hadirat-Mu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam suka maupun duka, Ya Allah yang setia mendampingi kita. Kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Akhir dari pujian ini, hamba Tuhan Bapak Gembala akan memimpin kita dengan doa pembukaan.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Engkau besar, Engkau penuh dengan kemuliaan, kuasa, rahmat, anugerah dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau, Allah di atas segala ilah-ilah. Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah yang hari ini telah memungkinkan kami ada sebagaimana ada. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar, Yesus Kristus yang Engkau anugerahkan kepada kami, datang untuk menyelamatkan kami, memberikan keselamatan, memberikan kelepasan bagi kami yang tidak punya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan telah menjaga, telah menaungi, memelihara, menopang, meneguhkan kami semua sehingga kami boleh ada sebagaimana hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari perhentian-Mu. Tuhan telah menggerakkan kami semua untuk datang ke dalam rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau.
Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sampai di penghujung bulan yang ketiga hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk ibadah raya kami pada hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan yang ada. Memberkati semua anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Membawa kami semua masuk di dalam sebuah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu yang sudah hadir. Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kerinduan mereka di hadapan-Mu, biarlah lewat ibadah hari ini, mereka semua akan diteguhkan, akan dijamah, akan terus dilawat oleh Tuhan. Sehingga sisa hidup kami, biarlah kami pakai menyenangkan hati-Mu. Kami berjalan di dalam terang Tuhan, pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dari satu tanda yang heran kepada tanda-tanda heran yang lain. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk mengganggu konsentrasi kami, menghambat yang baik kami terima, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara, pimpin kami semua, berkuasa atas ibadah ini. Sinar kemuliaan-Mu turun, menaungi kami semua, yang lemah, yang susah, yang berbeban berat. Biarlah kami boleh diteguhkan, dilawat, dan terus dipulihkan untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan dan buka tabiskan ibadah raya pada hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memimpin kita dengan doa pembukaan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang ditulis di bagian akhir dari Kemenangan Iman yang Besar, nomor 317, halaman 276. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tidak membawa Kemenangan Iman yang Besar, kita bisa lihat di depan layar monitor ada tertulis bagian firman Tuhan tersebut. Saya akan membaca cetakan yang tipis dan Ibu Bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal, dan dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Persatuan Kristen. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan keleleh jubah. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua yang menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dan saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan juga semua di dalam semuanya. Bersama-sama orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk minggu-minggu sengsara, di mana Tuhan telah datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan memuliakan Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 123. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, aku dapatlah dari batu karang dalam di dalam Dikau Yesusku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika topan. Ku lari bernaung di batu karang, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku dalam Dikau, dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesusku bernaung. Bapak Ibu, Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian kemenangan iman nomor 178. Damai yang padaku tak diberikan dunia, dan seterusnya.
Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Segenap alam sujud sambil memuji, olehnya damai ku tambah. Suka hilang lenyap, terbit lagi ragu, Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Harta yang terbesar oleh Yesus diberi, yaitu damai dan gemar. Ia datang segera, berkatnya tak terperi, bagi yang percaya sebenar. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanan, Yesuslah saja ku harapkan. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hari-hari hidup kita. Kita akan bawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menjawab seluruh permohonan kita. Dia sanggup memberi solusi dalam permasalahan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar dalam seluruh problema hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setiamu besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib, nyata, indah dan luar biasa bagi kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam segala keadaan, baik senang maupun keadaan yang sulit, dalam segala situasi apapun, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, yang sama dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kami, datang untuk mengangkat kami dari lumpur kebinasaan, lumpur dosa. Kami yang telah menjadi hamba daripada kuasa si jahat, tetapi oleh anugerah-Mu kami telah dilepaskan, kami dipulihkan,
kami menjadi anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu. Dari dalam gelap, Tuhan memanggil kami keluar masuk ke dalam terang-Mu yang besar. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pantas dan layak untuk menerima semuanya itu. Semua hanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu dalam semua aktivitas pekerjaan, keluar dan masuk kami. Tuhan telah menolong kami. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kami bersyukur karena Tuhan hadir di sana dan Engkau menolong kami semua. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami semua jemaat Kingmi Karmel, kami bersyukur kalau kami boleh berbakti, beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam rumah-Mu. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami terus berdoa menyerahkan untuk semua pelayanan di dalam jemaat, kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai untuk semua pelayanan yang ada. Demikian dengan semua para majelis yang Tuhan pilih tetapkan untuk melayani bersama, dan semua badan pengurus jemaat, baik bidang-bidang maupun komisi-komisi. Tuhan kiranya memberikan kekuatan sehingga kami boleh terus menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Berdoa untuk semua pelayanan yang kami lakukan, pelayanan dalam minggu berjalan. Tuhan kiranya akan memberkati baik ibadah-ibadah komisi, ibadah keluarga. Tuhan memberkati sehingga ibadah-ibadah yang ada sungguh meneguhkan setiap iman pengharapan daripada umat-Mu, membawa kami untuk hidup terus bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk persiapan merayakan Hari Paskah tahun 2023, juga merayakan HUT 6 April, HUT yang ke-61. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan yang ada. Biarlah lewat semuanya itu kami diteguhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga ya Bapa untuk seluruh umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Biarlah apapun keadaan situasi yang mereka alami, Tuhan hadir di sana. Engkau memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, sehingga setiap hari, setiap detik, menit, mereka senantiasa melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika ada dalam pergumulan, ketika mereka berdoa memanggil nama Tuhan, biarlah Tuhan Engkau hadir dan memberikan pertolongan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk mereka sebagai orang tua, suami dan istri. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, ikat mereka di dalam tali kasih-Mu. Beri mereka iman yang teguh untuk membawa keluarga rumah tangga mereka hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Berkati semua usaha pekerjaan yang mereka geluti, yang mereka tekuni. Kiranya kekuatan, hikmat bijaksana, keberhasilan menyertai semua yang mereka buat, mereka usahakan, mereka kerjakan, baik di kantor, baik di kebun, baik di ladang, di apapun yang menjadi profesi mereka. Tuhan menyertai, memberkati buat berhasil, berkat tercurah, dan lewat semuanya itu mereka terus memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan mereka hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua anak-anak yang ada, baik yang ada dalam kandungan, bayi, balita, pemuda, pemudi. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam pendidikan. Jaga, lindungi. Tuhan sertai hati yang takut akan Tuhan.
kecerdasan, kepintaran Tuhan anugerahkan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang berhasil di dalam masa muda mereka, agar kelak ya Bapa mereka boleh dipakai menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Berkati semua pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, baik yang ada di sekitar kota Jayapura, di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Tuhan menyertai semua anak-anak yang studi. Tolong dengan semua pergumulan yang ada, Tuhan cukupkan, biarlah tepat pada waktunya mereka selesai, mereka berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, mereka yang lemah tubuh, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah dan menyembuhkan semua sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya Yesus telah mati, darah tertumpah, bilur-bilur-Mu, kami semua disembuhkan, dipulihkan. Tuhan beri kekuatan dalam keadaan yang ada. Mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan, dan biarlah anugerah kesembuhan mereka alami. Berkati semua orang-orang tua, baik janda, duda, anak yatim. Tuhan mengasihi, memberkati. Engkaulah yang menjadi sobat yang setia, sobat yang sejati, sehingga hari hidup yang ada mereka terus kuat di dalam Tuhan. Mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati untuk semua pergumulan yang ada di dalam gereja yang ada di atas tanah Papua, baik gereja Kingmi dan semua gereja-gereja yang lain. Urapi dan pakai para hamba-hamba Tuhan. Biarlah gereja menjadi alat kebenaran Injil boleh diberitakan, sehingga ada banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk pulang ke surga. Memberkati ya Bapa untuk gereja Kimi, baik di arah sinode dan semua pengurus-pengurus yang ada di tingkat klasis-klasis di seluruh tanah Papua, sampai kepada jemaat-jemaat pos-pos yang ada. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, berpegang kepada Injil kebenaran-Mu, dan kami boleh terus memuliakan Tuhan. Berdoa untuk situasi keamanan, situasi politik, situasi sosial yang terus berubah-ubah. Berdoa untuk daerah-daerah yang sedang mengalami konflik. Tuhan kiranya hadir, Tuhan menyertai, Tuhan kiranya akan memulihkan situasi keadaan yang ada. Berdoa ya Tuhan seluruh umat-Mu, mereka yang sedang mengungsi, baik ke hutan-hutan, ke gua-gua, ke tempat-tempat mereka bersembunyi. Tuhan hadir menjaga dan melindungi mereka. Berdoa untuk pilot yang sedang disandra, Tuhan juga akan menjaga dan melindungi. Tuhan memberkati juga untuk pihak keamanan yang ada, supaya ada jalan keluar, solusi. Kami berdoa untuk 4 distrik jemaat umat Tuhan yang ada di Nduga yang sedang mengungsi. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong, biarlah ada pemulihan, ada penyelesaian dari semua permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tuhan akan memberkati semua anak-anak Tuhan yang akan maju di dalam pesta demokrasi yang ada, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memilih, mengangkat anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan semua pelayanan-pelayanan misi di seluruh dunia. Tuhan memberkati mereka yang diutus, baik di kota besar sampai ke pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang jauh, yang terpencil. Para utusan-utusan misi hamba-hamba Tuhan, urapi dan pakai semua pelayanan yang ada. Tuhan pelihara mereka, sertai dengan tanda-tanda yang heran, sehingga Injil terus diberitakan. Banyak jiwa yang mereka mendengar, percaya, dan kelak mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami semua untuk menjadi
pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pergumulan dengan guru-guru sekolah minggu. Komisi membutuhkan tenaga-tenaga para pengajar-pengajar, pengasuh-pengasuh sekolah minggu. Tuhan kiranya akan memanggil dari antara kami orang-orang yang juga mengasihi Tuhan di dalam pelayanan anak dan remaja. Tuhan memberkati, biarlah semua akan berjalan dengan baik memuliakan Tuhan. Berdoa untuk pelatihan WL, Tuhan memberkati, biarlah tepat pada waktunya semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk persiapan rapat kerja klasis yang pertama akhir Maret maupun di pertengahan April. Tuhan juga akan memberkati panitia, cukupkan segala sesuatu dan semua berjalan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur juga untuk ibadah peneguhan pemberkatan nikah kudus yang boleh berlangsung pada hari kemarin. Kedua anak-Mu Tuhan, Engkau menyertai, menjaga pakai mereka agar kelak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpuji, berkati kami semua yang hadir hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau dengar doanya. Berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan mereka, yang telah memberikan pengucapan syukur, mendukung semua pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian yang ada. Kiranya Allah sumber segala berkat, Allah sumber segala damai sejahtera boleh mencurahkan berkat-Mu sehingga mereka terus memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kelanjutan ibadah kami. Pimpin terus, sebentar firman Tuhan akan kami dengarkan. Urapi dan pakai hamba-Mu. Siapkan kami semua. Biarlah hari ini kami diteguhkan untuk memuliakan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan kami hidup memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami, sempurnakanlah semua doa ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam bulan ini. Tuhan kiranya akan menyertai, Tuhan mengasihi, dan biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin bertambah kuat, bertambah teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Sempurnakanlah doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 285. Nyanyian kemenangan iman nomor 285, kita menyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah api-Mu, bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi putih dan bersih. Berikanlah api-Mu. Hai, jika hilang harapmu,
mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah dia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Lah barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekat dinasa hanya perak kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, karena kami bersyukur ada anugerah, kasih, dan cinta Tuhan bagi kami. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon pengasihan Tuhan bagi kami. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami hanya anak-anak yang terbatas. Kami hanya manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kami memohon kepadamu ya Bapa, layakan kami di hadapan Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami sanggup menjalani hari-hari hidup ini di bawah pimpinan, penyertaan, dan melihat setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini hanyalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan, sama seperti jemaat-Mu ya Bapa. Tapi kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami, karena hati kami, telinga kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan, lalu dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita bangkit berdiri dan kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dengan perikop kasih. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ialah kasih. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Ya. Shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Ya, tidak terasa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah ada di bulan Maret dalam minggu yang terakhir ya. Rasanya cepat sekali bagi saya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita baru selesai Natal, setelah itu kita baru melewati bulan Januari, namun sekarang kita ada di bulan Maret dan di penghujung bulan Maret. Kita akan memasuki bulan April, di mana Yesus akan mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan kita hari ini dari kitab 1 Korintus, pasal 13, ayat 1 hingga yang ke-13. Dengan tema yang diberikan oleh Alkitab yaitu kasih. Namun hari ini Bapak Ibu Saudara, saya memberikan satu tema untuk kita renungkan secara bersama-sama, yaitu kasih harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Kasih harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum saya menjelaskan dan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita singkat tentang seorang ibu. Dia tinggal dengan 4 orang anaknya. 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya saling berebutan untuk mengatakan bahwa sayalah yang paling mengasihi mama saya. Lalu yang sulung berkata, saya yang paling besar, karena itu saya yang lebih dahulu dan paling lama mengasihi mama saya. Lalu anak kedua dia tidak mau kalah. Dia bilang begini, saya yang sangat mengasihi mama, karena di dalam keluarga ini sayalah satu-satunya anak perempuan. Nah, lalu anak ketiga juga tidak mau kalah. Dia bilang begini, mama, aku sangat mengasihimu. Jika ada yang akan mencelakai mama, pasti saya yang akan melindungi mama. Lalu yang paling bungsu Bapak Ibu Saudara, dia juga tidak mau kalah. Dia diam, dia pikir lama, kakak saya sudah mengatakan demikian kepada mama saya. Lalu dia berkata begini, saya memang yang paling bungsu,
tapi saya sangat mengasihi mama saya. Lalu dia membuka kedua belah tangannya dan lari memeluk mamanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dengan wajah berseri-seri, ibu ini berkata kepada anak-anaknya, "Mama senang mendengar kalian semua mengasihi mama." Lalu Bapak Ibu Saudara, tak berapa lama kemudian Bapak Ibu Saudara, sang ibu ini harus pergi ke kantor pos. Dia akan mengirimkan satu surat yang sangat penting hari itu. Nah, lalu dia pikir begini, aduh surat ini sangat penting, saya tidak bisa pergi, saya harus menyuruh anak-anak saya. Lalu ia datang kepada keempat anaknya dan dia berkata, surat ini penting sekali bagi mama. Dan mama mau siapa yang bisa mengantarkan surat ini ke kantor pos. Mamanya memohon kepada keempat anaknya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, si sulung atau anak pertama dia bicara begini, aduh mama, saya punya PR banyak sekali. Tugas-tugas sekolah terlalu banyak, saya harus mengerjakan dan harus selesai hari ini. Lalu anak keduanya berpikir begini, ih kakak nih bicara begitu, saya kan anak perempuan, saya tidak boleh pergi keluar dari rumah kalau sudah gelap-gelap begini. Lalu dia bilang, mama saya anak perempuan jadi sebaiknya mama menyuruh anak laki-laki saja. Lalu anak ketiga, mamanya tanya anak ketiga bilang begini, dia lihat keluar, aduh hari ini sudah hampir gelap dan hujan sangat deras. Lalu dia bilang, mama saya malas karena sudah hampir gelap, baru ini hujan deras sekali. Terus mamanya melihat anak-anaknya yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ibunya melihat anak-anaknya sibuk, namun si bungsu bersiap-siap dan memakai jas hujan. Lalu ibu itu datang kepada anaknya si bungsu dan menyerahkan surat itu untuk dia kirimkan ke kantor pos. Lalu dia punya mama tanya begini, anakku, di luar sudah gelap dan hujan pun deras. Apakah engkau tidak takut untuk keluar? Lalu dia menjawab begini Bapak Ibu Saudara. Ia menjawab dengan penuh kasih sayang. Mama, saya tidak takut. Saya akan pergi keluar mengirimkan surat ini karena saya mencintai mama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kasih bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Kasih bukan sekedar rasa, tapi perilaku. Kasih bukan hanya slogan, tapi gaya hidup orang Kristen. Kasih bukan cuma identitas kekristenan, karena kasih adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Makanya tema khotbah saya hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih harus menjadi prinsip hidup orang percaya. Prinsip hidup artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pegangan hidup setiap orang percaya yang menuntun, mengarahkan kita setiap orang percaya hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kasih harus menjadi prinsip yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan orang percaya. Kasih mesti menjadi karakter dan gaya hidup yang membedakan orang Kristen sejati dan pura-pura. Kasih yang berdasar dan bertumbuh dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, kita melihat kembali Alkitab kita. Sebagaimana pembicaraan kita dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Paulus menyampaikan 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Yang pertama, Paulus menegaskan bahwa segala karunia rohani, kepandaian berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna. Ya, bukan saya yang berbicara Bapak Ibu Saudara, tapi Paulus yang menulis bagian firman Tuhan ini.
Lalu kasih, kata sekalipun, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ada kata di situ sekalipun. Kata sekalipun pada ayat 1 berarti kelebihan dan karunia rohani tanpa kasih adalah tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu Saudara kalau mau punya hikmatkah, mau berbicara sampai setinggi-tinggi apapun, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai kasih, Alkitab berbicara bahwa tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tanpa kasih, memberi akan tak bermakna. Bapak Ibu Saudara mau memberikan kepada orang lain, apapun itu yang dari Bapak Ibu Saudara mau berikan, tetapi jika tidak dilandasi atau tidak didasarkan oleh kasih, Bapak Ibu Saudara minta maaf, tapi tidak bermakna sama sekali. Bahkan tindakan berbagi dan membakar diri untuk pujian alias cari muka agar diakui bukanlah tindakan kasih. Bukan saya yang berbicara Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan yang berbicara hari ini. Saya memberikan satu contoh untuk kita. Jika engkau meminjamkan uangmu kepada saudara-saudaramu dan persyaratan dengan mengembalikan uang dengan plus bunganya, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara itu bukan kasih. Jika engkau meminjamkan uangmu kepada saudaramu, memberikannya secara cuma-cuma dan tidak memintanya kembali, namun engkau mengungkit kebaikan yang engkau lakukan, minta maaf Bapak Ibu Saudara itu bukan kasih. Jika engkau mau melakukan suatu kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Tetapi tidak menceritakannya kepada orang lain. Karena itu bukan kasih. Lalu Bapak Ibu Saudara, waktu saya buka-buka, saya baca satu statement dari hamba Tuhan di medsos. Dia tulis begini. Ketika seseorang membantumu, sementara dia sendiri juga punya pergumulan, itu bukan bantuan, itu kasih. Saya ulangi sekali lagi statement ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara coba pikirkan satu statement ini sangat bagus. Dia tulis begini, ketika seseorang membantumu, sementara dia sendiri juga punya pergumulan, itu bukan bantuan, tetapi itu kasih. Dan statement ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Joyman Worowu. Dia menulis bahwa ketika seseorang membantumu, sementara dia sendiri juga punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara itu bukan bantuan, itu kasih. Karena ia mengasihi engkau. Lalu Paulus menegur jemaat di Korintus yang menjadi sombong dan menganggap diri lebih. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Paulus menulis dan menegur bahwa jemaat ini menganggap diri mereka lebih karena mempunyai karunia rohani tertentu. Paulus menasihati mereka bahwa sebagai milik Kristus, mereka harus menjadikan karunia berfungsi berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Lalu Paulus bahkan menyebutkan dirinya sendiri. Dia tidak mencontohi orang lain, tapi dia menyebutkan dirinya sendiri dalam Alkitab. Meskipun saya memiliki dan mengetahui segala sesuatu, tanpa kasih Kristus, saya bukanlah siapa-siapa. Dia menyebutkan dirinya bahwa tanpa kasih Kristus, saya bukanlah siapa-siapa. Lalu Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang saya ambil, Paulus menyampaikan bahwa kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri. Kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah teladan Kristus. Ada di dalam ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. Karena kasih menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan sebagainya.
Makanya Paulus menyampaikan bahwa kasih mencerminkan sifat Kristus sendiri. Yesus tidak hanya berkhotbah dan mengajarkan tentang kasih, tetapi Yesus menyatakan tindakan kasih yang nyata. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih mengarahkan kita untuk selalu berpikiran positif terhadap orang lain. Menggunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap melakukan kebaikan meskipun dibenci. Melakukan kebaikan meskipun dibenci. Hanya orang-orang yang hidup bagi Kristus sajalah yang akan memiliki kasih serta beroleh anugerah Allah untuk melakukan kasih bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Paulus mengajarkan kita untuk kita memiliki teladan seperti Kristus. Ya, rasanya susah sekali ya Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat 9 buah roh. Ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kita memiliki satu saja rasanya susah sekali. Sabar, sukacita, rasanya susah dengan pergumulan yang hari ini kita alami. Beban hidup yang hari ini kita alami. Keuangan ekonomi keluarga hari ini yang kita alami. Masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Hari ini rasanya berat. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani kasih Kristus. Kita memiliki sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Paulus menegaskan bahwa kasih bukan hanya lebih utama daripada karunia-karunia rohani. Kasih bahkan lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Iman dan pengharapan. Ternyata yang lebih besar dari iman dan pengharapan adalah kasih. Ada di ayatnya yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ, dia bilang begini, firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman tanpa kasih menjadi dingin. Dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan dari iman dan pengharapan. Ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau punya iman, punya pengharapan, kalau tanpa kasih tidak ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mau bilang kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita pelajari sama-sama. Firman Tuhan menjadi koreksi bagi hidup kita. Bahwa banyak orang Kristen berbicara tentang kasih. Tetapi hidupnya masih dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kecemburuan, dipenuhi dengan mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah dan merendahkan diri. Kita berbicara tentang kasih Bapak Ibu Saudara, tetapi kita membiarkan ketidakadilan merajalela, mengambil hak orang lain, tertawa dalam penderitaan orang lain, cari aman sendiri sehingga tidak peduli atau malas tahu dengan keadaan orang lain. Namun Bapak Ibu Saudara, marilah kita melakukan kasih agape. Apa itu Bapak Ibu Saudara kasih agape? Kasih agape adalah cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat. Cinta agape tidak pernah egois dan cinta agape antara Allah dan manusia. Agape digunakan untuk menggambarkan kasih yang berasal dari Allah yang kuadratnya telah menjadi tolak ukur kasih itu sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Bapak Ibu Saudara nanti bisa buka sendiri, mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi, Ia adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih. Mari kita melakukan kasih agape. Kasih agape Kristus di tengah dunia yang kasihnya telah menjadi dingin.
Dunia yang mengasihi karena kepentingan sendiri. Dunia yang mengasihi tergantung situasi dan keadaan. Marilah kita menggunakan berbagai karunia berdasarkan kasih yang menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Bapak rela memberikan anaknya untuk datang ke dunia, lahir bagi kita. Namun dalam ketidakberdosaannya, ia rela difitnah, ia rela dihajar, ia rela ditangkap, ia rela diolok-olok, ia rela diludahi, sampai bahkan mati di kayu salib. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu sengsara yang ke-6 ya Bapak Ibu Saudara kalau tidak salah. Ya. Mari kita merasakan bagaimana kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dia rela demi menebus dosa dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena kita adalah anak-anak yang layak, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Karena dia mencintai Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ia rela melakukan semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda duduk hari ini di dalam rumah Tuhan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau mampu, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau setia, tetapi karena kasih dan cinta Tuhan bagi engkau. Kau harus resapi itu Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini kita ada dalam minggu-minggu sengsara, di mana ia rela memberikan dirinya karena ia begitu mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, karena itu kasih Kristus haruslah menjadi ciri hidup orang Kristen. Nyatakan kasih Allah dalam seluruh eksistensi hidup dan pelayanan kita. Mengasihi memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Seringkali rasanya pahit, tetapi saya mau bilang, percayalah bahwa buahnya pasti manis. Marilah mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga perbuatan. Kita adalah orang-orang Kristen yang Kristus telah tebus dengan darahnya. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, mari kita terapkan kasih dalam kehidupan kita. Karena tema hari ini, kasih harus menjadi prinsip dalam kehidupan setiap orang percaya. Harus di sini Bapak Ibu Saudara, kata harus berarti kita wajib melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Engkau telah mati bangkit bagi kami karena kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena kami manusia yang sempurna, bukan karena kami manusia yang layak, bukan karena kami manusia yang setia kepadamu ya Tuhan. Tetapi karena kasih dan cinta Tuhan bagi kami, Engkau mau mati bagi kami. Engkau rela diolok-olok, Engkau rela difitnah bahkan diludahi. Dan Engkau rela mati bagi kami di atas kayu salib. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami mengerti tentang kehidupan yang Tuhan kasih hari ini. Supaya kami memakai hidup kami untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Kami terus mengerti setiap rencana Tuhan. Kami terus mengerti setiap arti hidup yang Tuhan kasih bagi kami hari ini. Kadangkala Tuhan, keadaan situasi pergumulan beban kehidupan kami hari ini, pribadi maupun keluarga, membawa kami dalam kehancuran, membawa kami dalam keputusasaan, dan kami melihat tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini kami melihat firman Tuhan yang datang bagi kami, bahwa kasih Kristus selalu menguatkan hidup kami, selalu membawa kami dalam pengharapan-pengharapan yang baru.
Kami terus percaya bahwa Kristus mati bagi kami, Kristus bangkit bagi kami, karena ada satu pengharapan dan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang, mungkin dengan beban pergumulan hidup kami. Kami terus percaya bahwa kasih dan cinta Tuhan selalu melengkapi kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak, kami ada dalam pribadi kami maupun dalam keluarga kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang bergumul bagi kehidupannya, pribadi maupun keluarga. Mungkin ada yang bergumul bagi suaminya, ada yang bergumul bagi istrinya, ada yang bergumul bagi anak-anaknya, ada yang bergumul bagi masa depan anak-anaknya, ada yang bergumul bagi jodoh-jodoh dari anak-anaknya, bahkan ada yang bergumul bagi ekonomi keluarganya, ada yang bergumul bagi pekerjaan hidupnya, ada yang bergumul bagi rumah-rumah yang hari ini mungkin mereka tidak dapat Tuhan. Anak-anak Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang mungkin bergumul bagi pekerjaan mereka, mereka bergumul bagi studi mereka, mereka bergumul bagi keluarga, makan hidup mereka setiap hari. Hamba berdoa Bapa, hari ini firman Tuhan mengajarkan bagi kami bahwa kasih setia Tuhan, kasih Tuhan selalu melengkapi anak-anak Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Hari ini kami melihat Bapa, bahwa iman kami, pengharapan kami tanpa kasih tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kami memohon kepadamu ya Bapa, firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami tentang kasih setia, mengajarkan kami tentang kasih. Ajari kami Tuhan untuk kami meneladani kasih Kristus. Berikan kami kesabaran, berikan kami pengharapan, berikan kami sukacita, berikan kami kasih itu Tuhan. Supaya kami terus berjalan, kami terus berharap, dan kami terus melihat jalan-jalan Tuhan. Kami melihat kasih cinta Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Matraikan firman ini bagi kami dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Supaya hari ini kami datang bukan hanya mendengar bagian firman Tuhan ini, tapi kami meresapi bagian firman Tuhan ini. Kami melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan untuk kami terus melihat kebaikan-kebaikan, kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami ada dalam minggu-minggu sengsara. Kami tidak mengerti kehidupan kami. Kami tidak mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu dalam minggu-minggu sengsara ini, hati kami siap untuk kami menerima kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan yang memberikan satu pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah terus bagi kami, taruh Roh Kudus bagi kami dalam hidup kami, untuk kami terus melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya, Vikaris Sedlin Dimo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus memakainya secara heran demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, ya karena begitu besar kasih Allah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dengan pemberian kolekte. Kita menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja
dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin bulan terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lemah. Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Nikmat yang engkau rasalah, baik ceritakan kepada dunia. Kerja terus dan jangan tawarlah hingga malam gelap. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala ucapan syukur terima kasih kami kepada Engkau Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat kesempatan ini di minggu terakhir dari bulan Maret, Bapa kami sangat bersuka cita karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sehingga di saat kesempatan siang hari ini Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak-Mu jemaat Karmil yang ada di tempat ini Tuhan, kami boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau sudah lebih mengasihi kami, bahkan memberkati kami lebih dari cukup. Bapa terima kasih. Di saat kesempatan siang hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang bekerja sebagai TNI, bahkan juga Polri yang ada dalam jemaat ini. Bahkan setiap janda, ibu-ibu, bahkan juga setiap mahasiswa yang mereka peroleh hasil yang Tuhan Engkau berikan. Hari ini mereka kembalikan kepada Engkau pemilik. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau berikan, banyak yang Kau sudah kasih. Hari ini kami boleh kembalikan
apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pemberian kami, apapun dari hasil usaha pekerjaan yang sudah kami kembalikan, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, di saat kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa firman Tuhan yang begitu luar biasa hamba-Mu sudah menyampaikan, tetapi kami percaya Roh Kudus terus akan bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hari ini Tuhan, firman itu luar biasa datang kepada kami. Dan kami percaya bahwa kasih menjadi prinsip, bahkan kasih menjadi gaya hidup setiap kami orang percaya. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati pakai dia dengan luar biasa, sehingga itu menjadi gaya hidup kami setiap hari, setiap saat, di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, aktivitas umat-Mu Jemaat Karmil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saat siang hari ini Tuhan Engkau memberkati Kolokte, bahkan juga Kolokte Diakonia, bahkan kotak pembangunan, kotak perpuluhan, kotak 1000, bahkan keranjang dari pembangunan rumah Pastori 2. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pemberian kepada Tuhan siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus tolong dan memberkati apa yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu Jemaat Karmil. Kami percaya melalui persembahan ini ada jiwa-jiwa baru yang akan datang, dan nama Tuhan saja akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan juga Tuhan bendahara yang mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat pengertian, bahkan setiap pengurusan pengelolaan keuangan biarlah jadi seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan ibadah sisa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin dan Tuhan sertai. Kami percaya dari setiap pemberian kami di saat siang hari ini Tuhan, yang Engkau inginkan dan Engkau mau, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan harum berkenan di hadapan Engkau, dan hidup kami menjadi satu karakter atau sifat yang mencerminkan sifat Kristus itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pemuda-pemudi yang sudah menjalankan persembahan ini. Engkau berkati mereka, masa depan mereka, setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan menjadi orang tua bagi mereka, sehingga apapun pergumulan mereka dilengkapi oleh Tuhan. Biarlah setiap sukacita, semangat, damai, sejahtera Tuhan taruh di hati pemuda dan pemudi, sehingga mereka terus bekerja di ladang-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di saat siang hari ini kami mengucap syukur dengan semua persembahan pemberian kami hari ini. Biarlah Tuhan hanya jadi di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi pusat penyembahan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya bersama pemuda-pemudi yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolekte. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 265. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Dan sekali lagi Bapak Gembala akan memimpin kita dengan doa berkat. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan
Dan bila zaman lalulah tahta dunia hancur lebur, dan yang tamak berdoalah minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasihnya, sungguh tak terduga anugerah yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dakwah selalu langit punca bila kertas, dan tiap batang pun kolam, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih laudawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, tetap ianya tetap dinyanyikan malam dan saleh-saleh. Kita nyanyikan sekali lagi kornya. Kasihnya tak terduga, betapa karyanya tetap dinyanyikan malam dan saleh-saleh. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Bapa, karena Engkau membawa kami ada di dalam persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami berbakti memuji dan menyembah Tuhan, berdoa bersama, dan kami telah memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami dilawat oleh firman Tuhan. Bapa, biarlah kasih yang sempurna itu, kasih yang daripada Allah, banjir di dalam setiap hati kami, supaya dengan kasih itu kami pakai untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama kami, mengasihi seperti apa yang Tuhan kasihi, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu. Biarlah di dalam minggu-minggu kesengsaraan ini kami boleh merenungkan akan kasih Allah. Yesus mengorbankan diri-Mu karena Engkau begitu mengasihi kami, agar kelak tidak seorang pun yang binasa. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang hadir hari ini. Biarlah kami pulang dengan sukacita, pulang dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, urapi pakai terus untuk pelayanan selanjutnya. 1 minggu di depan, biarlah Tuhan sertai kami jalankan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami mengasihi siapa saja yang kami jumpai, mengasihi orang-orang yang ada di dekat sekitar kami, mengasihi siapa saja yang kami temui dan jumpai, bahkan mengasihi musuh-musuh kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sebentar akan kembali, mohon berkat-Mu bagi kami semua. Bapak Ibu jemaat, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.